nama saya Manadea Saputri, NPM saya 23411182, kelas MNJ 23D. Di sini saya akan membahas materi fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Fungsi biaya secara garis besar, biaya dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap atau disebut fixed cost sama dengan FC, dan biaya variable cost sama dengan FC. Biaya tetap FC. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dengan operasinya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Berapapun unit produk yang dihasilkan, jumlah biaya tetap dalam jangka pendek tidak berubah. Biaya tetap biasanya berupa biaya tidak langsung atau biaya overhead, di mana biaya-biaya tersebut dikeluarkan tidak berdasarkan jumlah produksinya atau besarnya volume penjualan. Misalnya gaji, sewa, biaya kantor, penyusunan, aktivitas tetap, bunga, dan biaya tetap lainnya. Secara matematis, biaya tetap merupakan konstan, FC sama dengan K. B. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan yang besarnya tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Artinya, biaya akan berubah sebanding dengan berubahnya volume produksi atau penjualan. Misalnya upah tenaga, buruh, langsung, biaya bahan baku, komisi penjualan, dan biaya variabel lainnya. Secara matematis, biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. FC sama dengan FQ. Biaya total atau total cost, TC atau C adalah jumlah total biaya tetap FC ditambah biaya variabel FC. FC sama dengan K, FC sama dengan FQ sama dengan VQ. C sama dengan TC sama dengan FC tambah VC. C sama dengan K tambah VQ. Keterangannya, TC sama dengan biaya total, FC sama dengan biaya tetap, VC sama dengan biaya variabel, K sama dengan konstanta, V sama dengan lereng kurva FC dan TC. Contoh soal, biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 20.000, sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100Q. Tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit produk? Jawabannya, FC sama dengan 20.000, VC sama dengan 100Q, C sama dengan FC tambah VC, C sama dengan 20.000 tambah 100Q. Jika Q sama dengan 500, C sama dengan 20, tambah 100, 500 sama dengan 70. Jadi biaya total yang diharuskan dikeluarkan perusahaan jika memproduksi 500 unit produk adalah 70.000. Fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan disebut juga fungsi pendapatan atau fungsi hasil penjualan. Dilambangkan dengan R atau disebut revenue atau TR disebut total revenue. Secara matematis, fungsi penerimaan adalah fungsi dari jumlah produk yang dihasilkan R sama dengan FQ. Penerimaan total TR adalah hasil kali jumlah produk yang terjual dengan harga jual produk per unit. R sama dengan TR sama dengan P kali Q. TR sama dengan penerimaan total, P sama dengan harga, Q sama dengan kuantitas produk yang terjual. Fungsi penerimaan disebut fungsi hasil penjualan, dilambangkan dengan R atau TR. Rumusnya, TR sama dengan P kali Q. Keterangan, P sama dengan harga jual per unit, Q sama dengan jumlah produk yang dijual. Contoh soal, harga jual suatu produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan adalah 200 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan totalnya. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit? Penyelesaian, TR sama dengan P kali Q,
TR sama dengan 200 kali Q, TR sama dengan 200Q. Jika Q sama dengan 350, TR sama dengan 200, 350 sama dengan 70. Jadi besarnya penerimaan jika produk terjual sejumlah 350 unit adalah 70.000. Definisi fungsi biaya. Fungsi biaya adalah hubungan matematis antara biaya produksi dan tingkat produksi. Fungsi biaya membantu kita memahami bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan tingkat produksi. Dengan memahami fungsi biaya, kita dapat mengoptimalkan keputusan bisnis untuk mencapai efisien. Komponen fungsi biaya. Fungsi biaya terdiri dari biaya tetap, biaya yang tidak berubah dengan tingkat produksi, biaya variabel. Biaya variabel berubah seiring dengan tingkat produksi, dan biaya total. Jumlah biaya total dan biaya variabel, memahami komponen ini penting dalam menganalisis biaya. Titik impas. Titik impas terjadi ketika penerimaan sama dengan biaya total pada titik ini. Tidak ada keuntungan atau kerugian. Memahami titik impas membantu kita menentukan tingkat penjualan minimum yang diperlukan untuk mencapai titik impas dan menghindari kerugian. Analisis break-even. Analisis break-even adalah metode untuk menghitung tingkat penjualan minimum yang diperlukan untuk mencapai titik impas. Dengan menggunakan analisis ini, kita dapat mengevaluasi keuntungan, potensial dari suatu produk atau layanan dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Analisis margin laba atau disebut profit margin analysis. Dengan menggunakan fungsi biaya dan fungsi penerimaan, perusahaan dapat menghitung margin laba, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya. Margin laba adalah ukuran seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan produk atau jasa. Analisis ini membantu perusahaan untuk mengevaluasi profitabilitasnya dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan laba dengan mengurangi biaya atau menaikkan harga jual. Pengambilan keputusan strategis. Fungsi biaya dan fungsi penerimaan juga digunakan dalam pengambilan keputusan strategis. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk menilai apakah perlu memperluas operasi, mengurangi biaya produksi, meningkatkan harga jual, atau memasuki pasar baru. Keputusan-keputusan ini akan didasarkan pada analisis matematis yang melibatkan kedua fungsi ini. Elastisitas harga atau disebut price elasticity. Elastisitas harga adalah konsep yang mengukur sejauh mana permintaan akan suatu produk atau jasa berubah sebagai tanggapan terhadap perubahan harga. Dalam konteks fungsi penerimaan, elastisitas harga membantu perusahaan memahami bagaimana peningkatan atau penurunan harga akan mempengaruhi pendapatan. Jika elastisitas harga tinggi, perubahan harga kecil dapat memiliki dampak besar pada jumlah penjualan dan pendapatan. Hubungan fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Fungsi biaya dan fungsi penerimaan saling terkait dalam analisis bisnis. Dalam mencapai keuntungan maksimum, kita perlu memahami bagaimana perubahan dalam tingkat produksi dan penjualan mempengaruhi biaya dan penerimaan. Analisis ini membantu kita mengoptimalkan strategi bisnis.